Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumal qiyamah. Ikhwan akhwat fillah di sana Minang Satu dimanapun berada, semoga kita senantiasa di dalam kesehatan yang berkah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang harus kita syukuri. Karena selain kita wajib mensyukuri nikmat Allah, bersyukur dan berbahagia atas datangnya Ramadan juga merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Rasul sabdakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ketika kita menyambut Ramadan dengan iman, kalau dengan iman berarti kita dengan bahagia, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sampaikan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman agar menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa, kewajiban berpuasa sebenarnya bukan suatu beban yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Di ujung ayat Allah sampaikan la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan bekal terbaik. Orang-orang yang nanti akan hidup bahagia di akhirat tentunya. Dan dari ayat tersebut kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan jaminan kepada kita ketika kita beribadah di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah menyampaikan mudah-mudahan. Artinya Dunsana Minang Satu, ikhwan akhwat fillah, saudara-saudara kami dimanapun berada, ketika kita sudah melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, maka ada harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Baqarah Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Oleh sebab itu, Ramadan adalah momen terbaik. Ramadan adalah lembaga training terbesar yang bisa kita manfaatkan untuk meraih titel takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunsana Minang Satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita bisa melihat ada banyak sekali contoh yang bisa kita jadikan motivasi untuk beribadah selama bulan Ramadan ini. Banyak sekali, mulai dari ibadah yang wajib sampai kepada ibadah yang sunnah. Salat misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu adalah orang yang sempurna, manusia yang karakternya tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian kebahagiaannya juga tidak perlu dicemaskan lagi. Allah Subhanahu Wa Taala jamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia di surga. Tapi meskipun demikian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sholat di malam hari, bahkan sampai kakinya bengkak. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah. Artinya apa? Rasul tetap melaksanakan kewajiban. Rasul tetap meletakkan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca Al-Quran. Di dalam salah satu ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Ketika kita manusia melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan 10 kebaikan. Sering kita mendengar alif lam mim, itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari alif lam mim saja
kita meraih 30 pahala. 10 kebaikan yang Allah ganti untuk 1 kebaikan, itu di luar Ramadan. Bagaimana dengan Ramadan? Tentu akan lebih istimewa. Maka saudara-saudaraku sekalian, jangan sampai Ramadan ini terlewatkan begitu saja. Sebab apa? Karena sedekah ini mempunyai fadilah yang besar. Dengan bersedekah hidup menjadi tenang, dengan bersedekah sakaratul maut menjadi ringan, dengan bersedekah kubur menjadi terang, dan sebagainya. Dan nanti di akhirat akan dijumpai ada sebuah pintu di surga namanya As-Sakhoyah, yang senantiasa memanggil orang-orang yang gemar bersedekah. Maka di bulan Ramadan ini simple sekali. Kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, punya banyak motivasi. Jika tidak bisa kita bersedekah yang banyak, Rasul sampaikan dalam sabdanya bahwa cukup dengan segelas susu, atau bahkan sebutir kurma, atau bahkan 1 butir kurma dibagi 2. Kalau kita hanya sanggup bersedekah sedemikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan ganti. Maka hadirin yang dirahmati Allah dan sanak Minang satu, dimanapun kita berada, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Mulai dari ibadah wajib, ibadah sunnah, kemudian ibadah yang sekiranya memberikan manfaat kepada teman dan saudara kita. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.